Aku sih waktu awal jadi mahasiswa rantau itu 2024 dapat influence dari kenalan buat nyoba nyari diskon pakai paylater. Akhirnya aku pakai tuh buat kebutuhan tersier kayak sepatu gitu. Bagiku paylater membantu, apalagi aksesnya gampang banget kan. Akhirnya bisa beli barang yang dipengen, even pas uang lagi mepet banget, kayak beli spare part motor tuh pas pengen modif-modif. Terus pas butuh tas gunung gitu. Ya biasalah anak gunung, masak naik gunung nggak pakai tas gunung kan. Sabun cuci motor juga. Belilah pakai paylater kan jadi diskon juga tuh. Terakhir sih November ya pakainya, sampai sejauh ini udah 15 transaksi lebih lah. Beli barang harga 60, 70, pakai cicilan 3 kali. Tapi ya gitu, berat di cicilannya, apalagi pas uangnya terbatas. Cuma kalau sampai telat bayar ya pernah sih, karena lupa aja kalau punya cicilan. Tapi sekarang dipikir-pikir mengganggu cash flow juga. Jadi udah tobat aja deh, jadi lebih ngitung budgeting lagi gitu. Paylater ya, 2026 ini tiap bulan pasti kepake sih buat kebutuhan rumah. Karena indeks ekonomi pendapatan orang tua tuh nggak pasti. Lagi kebutuhan dasar naik terus kan. 40 transaksi lebih kali ya. Jadi cicilan per bulannya 1 juta lebih lah. Sampai pinjol-pinjol tuh buat nutup paylater. Ya diputer lah duitnya. Jadi limitnya naik, bisa kepake lagi. Ya sebagai anak beban lah, secara finansial dan mental pastinya. Kuliah jadi gak fokus, karena ya gak tenang. Dikejar cicilan, tangan rumah, kepikiran kerja apa ya yang stabil. Kadang dana beasiswa aku juga kepake tuh buat nutup paylater. Sekarang mulai kuliah kerja, ya hitung-hitung meminimalisir beban finansial rumah lah. Kalau aku tahun 2021 pas awal Camamba, itu aku kenal sama fitur paylater dari Shopee. Mereka nawarin bisa bayar nanti dan itu menarik sih buat aku dengan cicilannya 0%. Dan aku coba-coba pakai hal receh kayak misal aku beli stiker gitu. Nah, habis dari itu aku kepikiran kayaknya ini menarik sih kalau buat modal usaha. Dan pada akhirnya aku dapat profit dari situ. Di tahun pertama cicilanku 500 ribuan. Terus tahun selanjutnya mulai menurun sih. Terus di tahun 2026 ini bener-bener aku mengurangi banget pakai paylater. Karena aku merasa finansialku udah stabil ya. Jadi aku mengurangi buat pakai paylater ini. Ya meskipun di awal sempat aku pernah keberatan buat bayar cicilannya tiap bulan. Tapi secara keseluruhan sih kayaknya ini bagus banget sih buat modal usaha. Makin kesini kayaknya iklan dari paylater makin kenceng ya. Tapi ini menurutku benar-benar membantu sih buat orang yang lagi ngejar diskon. Apalagi ini bisa bayar nanti. Terus cicilannya 0% lagi. Tapi beberapa orang itu juga bisa nyalahgunain paylater ini sih. Mentang-mentang limitnya banyak, mereka pakai paylaternya semaunya sendiri. Tapi di akhir 2025 aku sempat pakai sendiri buat beli emas waktu itu. Karena aku mikir emas itu kan harganya naik terus kan ya. Kalau aku belinya sekarang, berarti yang aku bayar ya harga sekarang. Jadi bisa buat investasi jangka panjang gitu kan. Itu rekomen banget sih. Cuman kadang digadai buat bayar paylater juga akhirnya.